warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan materi tentang pendekatan saintifik dalam tahapan mengamati, menanya, dan mengumpulkan pada materi binatang halal dan haram dengan mata kuliah materi pembelajaran fikih MTS dan MA dengan dosen pengampu Bu Mu'allamatul Musawamah MSI. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Muftia Farida NIM 168, yang kedua saya sendiri Desi Rahmadani NIM 175, yang ketiga Anis Fitria NIM 176, yang terakhir Qoribah NIM 193. Selanjutnya mengenai pengertian pendekatan saintifik dalam pembelajaran fikih. Pendekatan saintifik atau scientific approach dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara pembelajaran yang didasarkan proses ilmiah dengan melaksanakan langkah-langkah yang logis dan empiris. Jadi, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi, menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung informasi searah dari pendidik saja atau dari guru saja. Kemudian kriteria pendekatan pembelajaran saintifik yang pertama yakni berbasis pada fakta atau fenomena, yang kedua penjelasan pendidik, yang ketiga mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, yang keempat mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Kemudian, tahapan penerapan saintifik di sini kelompok kami akan menjelaskan 3 saja, yakni observasi atau mengamati, yang kedua menanya, tahap menanya, yang keempat tahap mengumpulkan atau menginformasikan. Sebenarnya masih ada tahap lain, tapi akan Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan pada pemateri yang akan menjelaskan mengenai tahapan observasi, tahapan menanya, dan mengumpulkan serta contoh-contoh penerapannya. Ya, baik, saya akan melanjutkan tadi pemateri pertama. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran saintifik dalam aspek mengamati, menanya, dan mengumpulkan pada materi binatang halal dan binatang haram. Yang pertama yaitu tahap mengamati atau observasi. Kegiatan mengamati merupakan kegiatan awal yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada peserta didik agar sensitif terhadap masalah. Metode ini sangat tepat untuk memenuhi rasa ingin tahu siswa, sehingga menimbulkan proses pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, metode aspek mengamati ini memiliki keunggulan. Sebenarnya banyak keunggulan, tapi kelompok kami hanya memberikan contoh 3 keunggulan. Yang pertama yaitu menyajikan objek secara nyata. Yang kedua yaitu peserta didik senang dan tertantang. Yang ketiga yaitu mudah dalam pelaksanaannya. Kemudian, kegiatan mengamati ini dapat pula melalui cerita atau penjelasan guru, membaca buku, dan mengajak peserta didik untuk menonton atau melihat video observasi lapangan, seperti field trip. Mengamati ini bertujuan untuk menemukan atau kesenjangan atau masalah yang kemudian membangun rasa ingin tahu atau pertanyaan bagi peserta didik, bukan informasi atau memberitahu materi pelajaran kepada peserta didik. Kemudian, ini ada media pengamatan, seperti media pengamatan pada ceramah guru atau narasumber. Indera yang digunakan yaitu pendengaran dan penglihatan. Di sini siswa diwajibkan setelah mendengarkan ceramah guru dan narasumber, siswa diwajibkan untuk merangkum isi ceramah tersebut atau
dari narasumber tersebut. Kemudian setelah itu, guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, membaca buku, medianya. Nah, indera yang digunakan yaitu penglihatan. Dengan ini, siswa diwajibkan untuk merangkum isi buku tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan radio atau tape recorder. Indera yang digunakan yaitu pendengaran. Dengan ini, siswa diwajibkan untuk mendengarkan radio tersebut, kemudian meringkas juga dan mengetahui isi gagasan yang telah disampaikan melalui radio atau tape recorder tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menonton film atau video. Indera yang digunakan yaitu pendengaran dan penglihatan. Setelah menonton film atau video, siswa diwajibkan untuk mempresentasikan kembali apa yang telah mereka lihat dalam film atau video tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu observasi lapangan. Yang indera yang digunakan yaitu seluruh panca indera. Kemudian di sini ada contoh proses pendekatan saintifik pada tahap mengamati. Prosesnya ya. Pertama, peserta didik diajak mengamati gambar. Gambar apa sih yang diamati? Misalnya kita kan temanya binatang halal dan binatang haram. Jadi kita mengamati disajikan binatang halal, binatang haram. Kemudian guru mendorong peserta didik agar dapat bertanya sesuai gambar. Yang ketiga, peserta didik menemukan jawaban pertanyaan tersebut dengan cara membaca buku teks. Ya. Selanjutnya, guru menyiapkan materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi. Setelah peserta didik tadi mengamati, selanjutnya guru itu menyampaikan materi agar materi sedikit tentang binatang halal dan binatang haram agar peserta didik dibekali tentang materi yang telah disampaikan guru. Kemudian yaitu peserta didik membuat kelompok menjadi 4 atau beberapa dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu setiap kelompok mendapat satu materi yang berbeda. Kemudian misalnya yang pertama itu hikmah dari binatang halal dan binatang haram, mengetahui binatang halal dan binatang haram. Yang kemudian kelompok yang kedua pengertian binatang halal, binatang haram gitu. Ya. Kemudian siswa yang ditunjuk sebagai juru bicara menyampaikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain memiliki kesempatan untuk menyampaikan kritikan atau masukan atas hasil diskusi dari kelompok lain. Ini jelas ya. Kemudian guru memberikan penguatan berkaitan dengan materi binatang halal dan binatang haram. Kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan di akhir kegiatan diskusi atau penilaian. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftia Farida, NIM 168. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik aspek menanya. Kegiatan menanya dalam pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan terkait kegiatan pengamatan tersebut. Sedangkan bertanya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar. Yang ketiga, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Yang keempat, membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan. Yang kelima, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat. Yang keenam, melatih kesantunan dalam berbicara.
Selanjutnya, metode tanya jawab dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut dengan berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan lain-lain sebagainya. Peran guru dalam aspek ini yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan terhadap hasil pengamatan. Pendekatan saintifik aspek menanya mempunyai keterkaitan dengan materi binatang halal dan haram. Dengan adanya metode tanya jawab, ini dapat mengetahui penguasaan bahan pelajaran melalui ingatan dan pengungkapan perasaan serta sikap siswa tentang fakta yang dipelajari, didengar, ataupun dibaca. Contoh proses pendekatan saintifik menanya. Yang pertama, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi binatang halal dan haram yang sudah dilihat dan dibaca. Yang kedua, guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat menanya atau mengajukan pertanyaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang aspek mengumpulkan ataupun mencari informasi. Kegiatan mengasosiasi atau kegiatan mengumpulkan informasi tadi sebagaimana disampaikan dalam Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 merupakan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi tersebut. Kemudian belajar menggunakan pendekatan saintifik ini akan melibatkan siswa dalam melakukan aktivitas untuk menyelidiki ataupun untuk menggali informasi mengenai fenomena dalam upaya untuk menjawab suatu persoalan atau permasalahan yang ada. Peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, terus dapat memperhatikan fenomena atau objek dengan lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut, maka terkumpullah sejumlah informasi-informasi yang berkaitan dengan materi. Secara normatif, tahap untuk mencari informasi atau eksperimen dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan atau dengan melalui kegiatan. Sebagaimana yang pertama yaitu kita bisa melakukan eksperimen di laboratorium. Kemudian untuk tahap yang kedua, kita bisa mencari informasi yang bersumber dari koran, majalah, ataupun buku teks. Kemudian untuk yang tahap ketiga, kita bisa mencari informasi melalui internet. Kemudian tahap yang keempat, kita bisa melakukannya dengan cara wawancara dengan narasumber ataupun tokoh masyarakat yang ada. Kemudian untuk tahap yang terakhir, kita bisa melakukannya dengan cara pengumpulan data melalui angket. Nah, untuk yang aspek mengumpulkan atau mengolah informasi ini dapat dikaitkan dengan materi kita, yaitu materi tentang binatang halal dan juga binatang haram. Karena untuk menemukan atau untuk mengungkapkan hewan tersebut halal ataupun haram, itu diperlukan suatu aktivitas untuk menjamin kebenaran dari hal tersebut. Dalam melakukan pengumpulan informasi tentang materi binatang dan binatang halal ataupun binatang haram ini bisa dikaji melalui beberapa tahap seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, dengan cara mencari informasi di media internet ataupun membaca buku dan juga lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu tahap mengumpulkan informasi pada materi binatang halal dan haram menurut metode Jigsaw. Dalam hal ini ada beberapa tahap dalam mengumpulkan informasi. Untuk tahap yang pertama yaitu guru meminta kepada semua peserta didik untuk membentuk sebuah kelompok. Kemudian diteruskan dengan tahap yang kedua yaitu guru membagikan kartu masalah yang berisi tentang materi. Kemudian anggota kelompok tersebut membagikan kepada anggota kelompoknya untuk didiskusikan. Kemudian yang ketiga yaitu guru mengubah bentuk kelompok dengan cara anggota kelompok
yang mempelajari materi yang sama bertemu dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan materinya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu guru memandu proses diskusi, mengawasi, memberikan bimbingan dan juga arahan tapi seperlunya saja. Kemudian untuk tahap yang berikutnya lagi yaitu dari kelompok ahli, peserta didik kembali ke kelompok asalnya. Tadi yang sudah diajak kelompoknya lalu kembali kepada kelompok asalnya. Terus dilanjutkan dengan setiap peserta didik dalam kelompok asal secara bergantian melaporkan materinya atau guru memonitoring kerja kelompok. Kemudian guru membahas materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu guru memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individual. Nah, dengan berbagai tahap-tahap mengumpulkan informasi menurut metode jigsaw ini bisa dikaitkan dengan materi binatang halal dan haram tadi ya. Untuk mengumpulkan informasi, kita dibagi seperti beberapa kelompok, terus kita berdiskusi untuk menukarkan informasi yang kita tahu dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Baik, demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan pendekatan saintifik, aspek mengamati, menanya, dan juga mengumpulkan informasi terkait dengan materi binatang halal dan haram. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.